Assalamualaikum, kali ini aku akan sharing 3 menu sekaligus menu harian yang wajib kalian coba di rumah. Masak 3 menu ini keluarga bolak-balik meja makan untuk nambah lauk. Nah, untuk resep pertama kita akan buat sayur labu santan. Di sini aku mempunyai labu kuning sebanyak 200 gram, kita potong-potong kecil-kecil kemudian kita sisihkan. Tidak lupa juga aku tambahkan labu siam ya. Ini ada sedikit di kulkas jadi aku manfaatin aja ya. 1 buah wortel kita potong-potong agak serong memanjang. Ini kita lakukan sampai semua wortelnya habis terpotong. Kemudian kita sisihkan. Kemudian di sini juga aku mempunyai kacang panjang. Untuk kacang panjangnya aku beli Rp1.000 ya teman. Ini kita potong agak panjang seperti ini. Kita lakukan sampai semua kacang panjangnya ini habis terpotong. Kemudian kita sisihkan. Nah, sayurannya yang kita potong-potong tadi wajib dicuci bersih sebelumnya ya teman. Untuk bumbunya di sini aku mempunyai 2 siung bawang merah. Kita potong-potong kemudian kita cacah kasar. Kita lakukan sampai semuanya si bawang merah ini tercacah kasar ya. Kalau kalian ingin ditumbuk halus juga boleh ya teman. Nah, setelah kita cacah kasar seperti ini, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Tidak lupa di sini aku tambahkan bawang putih sebanyak 2 siung. Kita geprek terlebih dahulu, lalu kita cacah kasar juga seperti bawang merah. Nah, kalau kalian ingin tumbuk halus bawang merah dan bawang putihnya, boleh banget ya teman. Nah, setelah kita cacah kasar si bawang putihnya, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan panaskan teflon dengan menggunakan sedikit minyak, lalu kita cemplungin bawang merah dan bawang putih yang sudah kita cacah kasar, juga cabai hijau yang sudah kita potong-potong. Maaf, untuk cabai hijaunya tidak terekor ya teman. Nah, setelah layu bawang dan cabai hijaunya, kita masukkan labu siam, wortel, lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Juga kemudian kita masukkan labu kuningnya. Nah, di sini setelah kita masukkan semuanya, labu siam, labu kuning, juga wortel, tidak lupa juga aku tambahkan daun salam, lalu kita masukkan air. Untuk airnya kalian bisa kira-kirain aja ya teman. Nah, kalau kalian airnya ingin banyak, boleh ditambahkan lagi airnya. Kemudian kita biarkan mendidih dan setelah mendidih kita baru masukkan kacang panjangnya. Nah, ini kita biarkan mendidih sejenak. Kemudian kita tambahkan sesening. Di sini aku masukkan kaldu bubuk, juga sedikit garam. Lalu ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, setelah wortel, labu siam, dan labunya udah mulai agak lembek atau udah matang, kita baru masukkan santannya terakhir. Untuk santannya di sini aku menggunakan 65 ml ya teman, santan instan. Lalu ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata, kita biarkan agak mendidih. Nah, ini udah mendidih banget, kemudian kita matikan kompornya. Terakhir aku masukkan daun kemangi. Dalam keadaan kompor udah mati ya teman, biar kemanginya tetap kelihatan segar. Nah, ini udah matang, ini siap untuk kita sajikan di piring saji. Nah, cara buat sayur kali ini mudah banget ya teman. Ini wajib kalian coba karena tinggal cemplung-cemplungin aja. Dan rasanya ini rumahan banget. Insya Allah keluarga pasti suka. Selanjutnya kita akan buat menu yang kedua. Nah, kebetulan aku masih mempunyai 1 papan tempe, jadi hari ini kita akan buat orek tempe cabai hijau. Nah, ini kita potong-potong tempenya. Untuk potongannya disesuaikan selera aja. Ini aku buat persegi. Nah, ini udah aku sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya tempe ini kita akan goreng. Pastikan minyaknya udah dalam keadaan panas. Kita goreng tempenya sampai berwarna kecoklatan. Nah, kira-kira seperti ini. Tempenya ini siap untuk kita angkat, kemudian kita tiriskan. Kemudian kita siapkan bumbunya. Bumbunya sangat simpel. Di sini aku menggunakan bawang putih, kita potong-potong. Nah, ini udah ya. Selanjutnya aku juga pakai bawang merah. Bawang merahnya agak banyak. Nah, ini bawang merahnya kita potong-potong juga.
Nah, setelah kita potong-potong semua, ini kita sisihkan. Karena kita mau buat orak-arik tempe cabai hijau, jadi tentunya kita menggunakan cabai hijau dong. Nah, ini kita potong-potong agak kecil-kecil. Kalau kalian nggak punya, kalian boleh skip. Nah, ini udah. Kemudian kita akan oseng-oseng. Pertama kita turunin bawang putihnya, lalu kita cemplungin juga bawang merahnya. Nah, ini kita biarkan layu dulu, lalu kalian boleh cemplungin juga cabai hijaunya. Kemudian ini kita akan tumis sampai benar-benar layu dan bawangnya ini berubah warna. Nah, di sini aku tambahin juga air sedikit aja ya. Kemudian ini kita aduk. Lalu kita cemplungin tempe yang sudah kita goreng. Kita masukkan aja semuanya. Selanjutnya di sini aku tambahkan saus tiram sebanyak 2 sendok makan. Kecap manis 3-4 sendok makan, disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Tidak lupa aku tambahkan kaldu bubuk. Kalian bisa koreksi rasanya. Nah, ini kita aduk lagi ya. Terakhir aku tambahkan sedikit gula pasir biar rasanya ini ada manis-manisnya juga. Nah, ini kita aduk lagi. Nah, ini udah matang ya, kita boleh matikan kompornya. Lalu ini siap kita sajikan di piring saji. Nah, cara buatnya mudah dan simpel kan? Ini kalian bisa sajikan dengan sepiring nasi hangat, otomatis jadi tambah terus dan pastinya anak-anak suka. Untuk menu ketiga kita tutup dengan sambal mangga. Nah, di sini aku mempunyai 1 buah mangga yang udah dicuci bersih, kemudian kita parut dengan menggunakan parutan seperti ini ya teman. Nah, jika kalian nggak mempunyai parutan, kalian bisa menggunakan pisau yang tajam. Nah, untuk membuat sambal mangga ini, sebaiknya mangganya ini dalam keadaan muda atau mengkal, jangan yang masak ya. Nah, ini udah selesai, kita sisihkan. Selanjutnya kita akan buat sambalnya. Nah, di sini aku mempunyai kira-kira 15 biji cabai rawit. Jika kalian suka pedas boleh ditambahin ya. Kemudian di sini aku masukkan cabai keriting sebanyak 10 buah. Ini disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya teman. Tidak lupa aku tambahin terasi 1 blok, bawang merah, juga bawang putih. Kemudian di sini tambahin garam, juga gula sebagai penetral rasanya nanti. Kemudian ini kita ulek hingga agak hancur. Untuk bawang merahnya di sini aku menggunakan 4 siung dan untuk bawang putihnya aku menggunakan 2 siung. Nah, ini kita lanjut ulek ya sampai benar-benar hancur. Nah, kira-kira seperti ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita panaskan minyak lalu kita siram di atas sambalnya. Nah, ini kita aduk lagi. Pastikan semua permukaan sambal terkena oleh minyak panas tadi ya. Nah, ini kita masukkan mangga yang sudah kita serut tadi. Kita masukkan aja semuanya ya teman. Nah, selanjutnya kita akan campur atau ulek dengan sambal yang sudah kita buat tadi. Nah, ini enak banget untuk kalian sajikan sebagai cocolan pada saat makan siang nanti ya. Nah, selesai sudah tutorial cara membuat sambal mangga sederhana ala dapur saya Asisa. Semoga kalian suka dengan resepnya ya. Dan jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini, mohon dimaafkan. Sampai ketemu di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum.